Sebatas cerita. Kali ini gue bakal ngobrolin yang lagi booming banget. Yang berkaitan sama aplikasi streaming atau apa ya yang suka dipakai content creator banget, yaitu YouTube. Iya, ya kan, yang beda lagi YouTube lebih dari TV. Iya. Jadi kita, Boom. jadi gue mau ngobrolin sedikit nih sama temen gue tentang eh yang kalau kita cover di YouTube itu bakal kena pasal berapa ya? Apa jadi lupa. Ada hukumannya gitu. Jadi kita bakal kena denda 500 juta gitu. Wow. Sama diancam di penjara 5 tahun. So, enjoy this podcast. BTW, by the way, anyway, Baswe, seperti biasa, gue lupa gue kenalin temen gue sendiri. Tapi udah gak asing kayaknya kaliannya. Lama-lama nih gue bikin podcast berdua nih lama-lama. Keseringan Jadi kita belum. akan reguler. Lama-lama nih jadi member reguler gue nih gitu lama-lama. Jadi ada temen gue. Kalau kalian ikutin podcast gue Halo. pasti tahu namanya siapa, Bak. Bak. Siapa Bak? Halo, gue Bakti Bek, Bakti Bek. teman-teman. So, lo udah denger kan Bak tentang yang YouTube itu? Yoi. Nah, Eh, cover YouTube, kena cover YouTube, cover lagu Anjay, terus live streaming. Nah, udah. double ya? Bukan double lagi, Tapi triple. lu udah baca belum sih ininya? Peraturannya atau apa namanya? Pasal-pasal itu. Udah, gue udah baca sedikit. Ada seminar nasional yang digelar sama Asosiasi Bela Hak Cipta di Hotel Aston Jakarta Selatan hari Jumat tanggal 28 Agustus. Mm-mm. Nah, di situ itu ada pembicaranya namanya Dr. Edi. Nah, dia tuh mengupas tentang membahas tentang pelanggaran cover lagu yang dilakukan YouTuber di Indonesia atau di luar negeri. Dari Oh, berarti situ, berarti keseluruhan dong. iya Eh, oh, sebenarnya. lagu Indo, lagu luar sama aja ya. Sebenarnya seperti itu. Oke. Nah, terus ada juga nih pasalnya yang disebutin dari Dokter Edi ini. Ini gue lihat di berita ya. Terlihat dari Dokter berita. Edi. Mm-mm. Kayak namanya kayak udah dokter tapi Edi. Iya. Nama panjangnya tau nggak apa? Nama panjangnya Apa? Dokter Edi Ribut. Serius Edi ribut namanya. Iya, Dokter Edi Ribut Harwanto. Emang udah pengen suka ribut lu emang lu. Kesel banget lu. Iya. Jadi nih ada nih pasal yang kata dia ini pasal 113 UU nomor 28 tahun 2014 itu mengatur sanksi pidana bagi pengcover lagu tanpa izin atau alias kalau yang teman-teman suka denger itu adalah tentang copyright kayak di YouTube gitu. Kayak gitu Bak sebenarnya Berarti awal kayaknya mulanya. kayaknya sebenarnya cover mah nggak apa-apa, cuman jangan di ini kali ya apa jangan di monetize gitu kali ya. Iya, mungkin Terus seperti maksudnya itu. jangan di-upload ke Spotify kalau nggak ke apa namanya platform-platform yang menghasilkan uang untuk si yang cover itu gitu nggak sih? Iya, bener bener banget ya. Jadi ada beberapa musisi yang komentar gitu ya. Salah satunya adalah ini siapa, pianisnya Chris Patti itu siapa, Badai ya. Iya badai. Nah, dia itu komentar. Jadi sebenarnya si gugatan ini itu dinaikin gara-gara buat hal yang kayak tadi lu bilang, Bang, menjadikan lagu orang di cover sama orang itu dijadiin duit di YouTube buat AdSense seperti itu. Hmm. Itu Nah, si badai itu posisinya pro apa kontra? dia pro. Pro pro terhadap peraturannya. Iya, pro terhadap peraturannya karena Oh. dia juga jelasin kayak misalkan dia mau cover lagunya siapa yang secara langsung minta izin itu susah banget kata dia. Mm. Dan itu tuh makan waktu yang cukup lumayan lama kata dia. Makanya kalau cover lagu di YouTube tuh kayak mungkin ya melanggar hak cipta gitu dia nganggapnya.
gitu. Berarti ada problemnya sebenarnya Badai itu pro peraturan itu karena Mm-mm. apa ya? Karena itu salah satu perjuangannya dia juga nggak sih? Karena kan Iya. dia kan Mm-mm. pencipta lagu royaltinya dari ya lagu itu. Iya. Kalau misalnya apalagi dia kan udah nggak sama bandnya. Mm-mm. Kalau ada yang cover lagu Krispati gitu dan itu ciptaan dia dan yang cover lebih ngetop atau lebih naik, lebih viewersnya lebih gede atau apa ya, lebih bagus, lebih beda, lebih seru dilihat. Jadi kan ada nilai plus juga untuk yang cover, Mm-mm. tapi secara pendapatan atau secara royalti atau apa ya, secara penghargaan gitu, nggak si penciptanya nggak dapet, Iya ya nggak sih? benar. Iya benar seperti itu. Kayak Nah gitu. ini juga gue habis lihat ini postingan Anji yang ini Mm-mm. bentar, gue cek kamera gue dulu fokus. Nah ini udah fokus nih. Sikap Tuh. saya masih katanya ini sikap saya masih sama. Silakan cover lagu saya tanpa harus bertanya. Bang boleh cover lagunya nggak melalui sosial media. Tapi jangan pakai coveranmu untuk iklan atau video endorse. Apalagi memasukkan hasil coveranmu ke platform yang lain seperti Langit Musik, Spotify, Joox dan lain-lain tanpa izin. Jadi sebenarnya boleh-boleh aja asal Mm-mm. jangan dimasukin, jangan di re-upload gitu. Iya benar. Mm-mm. Dan Karena mm-mm. kalau gue lihat-lihat ini awal mulanya tuh gara-gara eh, cover-cover banyak yang terkenal kan di Mm-mm. YouTube. Terus mereka secara pendapatan akhirnya dapat job gitu, misalnya di kafe mana di daerahnya Iya. masing-masing. Nah terus cuman problemnya beberapa pihak, gue nggak tahu mereka upload dari dirinya sendiri atau ada orang lain yang masukin ke Spotify gitu-gitu. Jadi gimana ya, sebagai pencipta lagu yang lainnya juga kayak nggak respect aja sama musisi itu gitu loh. Mm-mm. Iya Jadi benar. ya mesti ditekeninnya juga sih, bener. Iya iya benar. Jadi sebenarnya semua tuh baik-baik aja awalnya Mm-mm. sebelum adanya apa ya, publisher yang kita bisa upload sendiri ke Spotify gitu loh. Jadi ya Mm-mm. masalahnya gara-gara si orang-orang yang Publisher. cover itu di publish ke Spotify gitu. Iya. Ya, problemnya itu rese Iya. juga sih. Mm-mm. Sebenarnya kayak jatuhnya nih covernya teman-teman bukan buat yang Kenapa? ya kalau menurut gue juga covernya tuh kayak cover yang kan suka banyak ya sebenarnya di Spotify kayak lagunya Chrisye gue sering banget Hmm, lihat lagunya Chrisye tapi dinyanyiin nama orang dan di cover iya. gitu kayak gitu tapi tuh nggak ada Nah, tulisan Chrisye-nya gitu atau apanya gitu kok gue sering nah, liatnya. iya itu juga. Terus kalau di Spotify nih udah tahu cover ya orang-orang, terus jadi playlist gitu. Jadi view-nya gede. Iya. Terus ya tapi sebenarnya gimana ya? Emang misalnya cover juga kita jadi dengerinnya nggak bosan ya. Hmm. Kalau dengerin lagu aslinya kan kayak udah tiap hari gitu, gimana? Iya setuju Biasa. sih. Lu tahu ini kan yang cover Felix, Ah, iya tahu Felix, gue. Tami Aulia, ya kan? Iya tahu gue. Nah itu kan top banget lah. Dulu dulu mah Hanin kan. Iya. Dulu lu ke Indomaret dengernya tuh bukan lagu siapa, Hanin dia cover, Iya benar. Benar ya kan? benar benar. Terus terus akhirnya si Felix naik. Terus ada salah satu di beberapa sih ya lagu Jikustik yang di cover sama Felix, ciptaannya si Mas Pongki. Hmm. Nah sisi baiknya gini, gimana ya, si Mas Pongki mau nuntut juga tapi belum ada regulasi mungkin. Terus ini gue mau ngesu atau mau minta hak tapi ini orang suaranya bagus terus coverannya bagus gitu. Jadi Hmm. akhirnya kan si Mas Pongkinya akhirnya kerjasama sama si Felix ya bikin album. Kalau nggak salah album atau single gue lupa sih. Tapi mereka akhirnya kerjasama, Vin. Hmm. Nah itu daripada dibikin masalah, jadi ya udahlah kolaborasi aja lah. Toh lagu gue bagus, dia bawa ini bagus. Iya. Daripada ribet, ya kan kita bikin ini project bareng gitu kali ya. Kalau pikiran dia. Iya sih. Tapi sebenarnya kalau di YouTube ya pakai setahu gua sih, karena gua kan sekarang kali ini kan jadi ngupload YouTube juga nih. Nah kalau misalkan kayak kan kita tuh bisa kayak ngetag
musiknya itu yang kita pakai itu dari mana ya biar nggak copyright kan sebenarnya dari YouTube. Heeh. Nah, gue tahu Tapi gue yang nggak tahu caranya. gue juga belum tahu sih. Yang gue tahu tuh kalau sementara kan gue cuma masukin di deskripsi sama gue nemu sumbernya di mana kan sama siapa Hmm. pencipta kayak gitu-gitu. Nah, ada yang kayak ngetek gitu ke si orang yang bikin lagunya. Nah, cuman nanti jatuhnya si charity-nya itu masuk ke dia bukan ke kita. Iya, Yang gue si apa tahu, namanya, pemasukannya dan lain-lain iya gitulah ya. buat di video itu teh, setahu gue ya. Sebenarnya positifnya lagu lu di cover sama orang ya kalau menurut gue ya pakai kayak Hmm. sebenarnya secara nggak langsung itu cara penyebar luaskan konten lu, konten lagunya gitu loh, kayak ini gue Iya bawain benar. lagu ini dari si ini penciptanya ini gitu kan. Hmm. Sebenarnya sih gitu ya, cuman ya biasa lah Gue gitu. sempat dengar juga dari Bayu Febrian, Mm-mm. teman kita yang nyanyi juga, Mm-mm. yang lagunya udah ada berapa lah itu di Spotify. Iya udah udah lumayan ya Yang bang. yang dengerin juga lebih dari 10.000 gitu, maksudnya Iya. waktu itu dalam berapa lama gitu. Mm-mm. Nah itu juga dia pernah bilang, sebenarnya lu bisa aja promo misalnya, kita ngeluarin single nih, judulnya satu gitu misalnya. Mm-mm. Terus kita bikin kontesnya sebelum lagu itu terkenal, kita bikin lombanya gitu. Jadi kita propose ke beberapa musisi cover, terus Mm-mm. bilang kalau misalnya tolong cover lagu ini dong gitu. Jadi yang punya lagunya bayar untuk ke orangnya, ke orang lain untuk cover lagu dia biar lagu dia tuh dikenal juga sama yang lain gitu. Biar Oh. didengarin lagu aslinya. Ada juga sistem kayak gitu sebenarnya. Oh gitu. Jadi sengaja bayar musisi cover buat biar lagunya lebih dikenal. Oh iya Biar sih. orang tuh tahu jadi oh ini lagu dia. Iya iya benar-benar. Ya juga ya. Gue baru sadar. Tapi Hmm, susah juga nggak sih pak kayak 50 pro 50 kontra gitu. iya, gue juga susah nentuin. Iya. Terus misalnya gini, misalnya ada videographer atau production house lah ya, Mm-mm. production house kecil-kecil, misalnya gue gitu punya project bikin video live cover, Mm-mm. itu kan gue mau nggak mau harus punya portofolio ya. Iya benar. Nah itu kan pasti mau nggak mau pakai lagu orang, ada band suruh nyanyi, terus gue yang produksi videonya, Iya. buat contoh ke band-band lain, kalau gue bisa loh bikin video kayak gini, iya gak sih. Iya sih. Nah terus misalnya ada kafe, Mm-mm. kafenya punya Instagram, Mm-mm. terus dia mau promo dong di Instagramnya kalau kita ada live musik loh, teman-teman bisa datang hari Sabtu jam segini gitu. Terus dia profile bandnya ditampilin dong, set Mm-mm. bandnya ini, contoh nyanyinya satu dua lagu pasti ada dong. Iya. Nah itu juga apa namanya, buat materi, apakah itu kena kita nggak tahu. Iya juga ya. Ada. Jadinya nyebar kemana-mana ya. Iyalah. Terus kalau misalnya itu, ini contohnya cover di YouTube doang atau di mana-mana ya? Kayaknya di mana-mana ya. Kayaknya di mana-mana. Di akun, pokoknya di semua media yang bisa dijadiin duit lah istilah kasarnya. Yang bisa dijadiin charity gitu. Kayak YouTube. Cover di Discord. Iya, nggak bisa loh di Discord. Kayak di YouTube kan bisa dapat dari AdSense, dari viewers. Spotify Iya, juga kan bisa. iya. Kayak gitu. Terus menurut lu gimana bang? Lu jadinya pro atau kontra nih? Gua, gua kayaknya kalau untuk jangka panjang gua pro. Buat jangka panjang. Iya, gua pro sama peraturannya. Karena misalnya kan kita nggak ada yang tahu ya, misalnya ntar gua jadi pencipta lagu atau apa. Kayaknya ada bakat lah. Asik. Gila gak nih Kalau bapak? nyanyi, kalau nyanyi ya enggak ya. Kalau gue setengah pro setengah kontra gue jadinya. Iya sama kayak kayak gue juga tadi. Jadi Iya. gimana ya? Mau kontra tapi gue menghargai sama Pencipta song, lagunya. pencipta lagu, songwriter, Komposer. terus royalti yang punya lagu, Mm-mm. terus apalagi yang punya lagu lagi nggak bisa manggung. Iya bener.
Kasihan juga. Nah, yang gue heran nih, para musisi-musisi cover ini, mereka pro apa kontra? Oh iya bener ya, gue belum nemu. Coba kita ini ya, telepon Felix sama Tami ya. Oh, halo. Halo Mas Felix. Iya, Kenapa ini Mas. siapa Jadi ini siapa? saya saya dari sebatas cerita by Del. Jadi saya mau bertanya nih, kita mau diskusi sebentar aja, mungkin ada waktunya, Mas Felix. Ada, cuma kan karena sebatas doang, jadi sebatas apa nih? Sebatas cerita doang, kita basa-basi bentar doang. Oh iya. Coba telepon Tami nih. Belum diangkat nih. Mana nih Tami? Ayo ngangkat dong. Aduh, lupa tuh. Halo. Halo, dengan Mbak Tami. Oh iya iya Mas. Ini dengan saya sendiri kebetulan. Kenapa ya Mas? Bisa saya banting? Ini Mbak Tami Tamia itu kan ya? Oh iya benar iya. Yang Iya. gimana Mas? Yang kartun ya Mbak? Let's Tahu. and Go itu kan Tamia. Mungkin yang Iya. kontra tuh kayak ini ya. Gue taunya Reja Arab. Nah itu Raja Arab si Lati. Iya, Itu mereka. yang tadi gue bilang Vega Antares komen terus si Mas Pongki bilang saya nggak bisa komen. Iya. Saya bingung nanggepinnya. Itu doang sih yang gue. Kalau Reza Arab mah independen banget ya maksudnya. Iya. Ya kalau misalnya emang lu cover dan itu jadi rezeki lu silakan. Kalau dia mah kan gitu ya Iya benar. prinsipnya. Cuman kan gimana ya beda aja sih kalau dia prinsipnya gitu. Iya. Ada juga yang orang-orang yang punya karya tapi nggak dapat hasilnya karena Mm-mm. gitu. Iya susah juga sih. Ya semoga aja, kita doain aja yang terbaik nanti hasilnya ya. Buat teman-teman yang cover juga cover mah cover aja lah. Iya, cover aja. Cuma tetap ya dicantumin nama segala macem pemiliknya Mm, siapa, sama pencipta. teman-teman siap-siap nabung. Buat bayar utang. Kalau bayar pengacara ya Iya, kan. kalau bayar pengacara. Semurah-murahnya 5 juta sekali tayang. Tapi kalau kalau cover misalkan nih, gue mau cover lagu nih gitu kan, lagunya Anji gitu kan. Terus gue udah minta izin, terus gue dapet izin. Nah, taunya gimana ya kalau gue udah dapet izin dari Anjinya sendiri gitu ya? Nggak tahu gue. Maksudnya yang dinamakan izin tuh seperti apa aja gue kayak gimana ya. Gue waktu itu pas lagi cover lagu Hampa tuh Mm-mm. gue nggak izin Ari Lasso tapi gue pakai drum camnya. Jadi ada drummernya si Ari Lasso, drummernya Mm-mm. Dewa juga. Mas Agung Gimbal tuh punya video drum cam. Mm-mm. Nah itu gue jadiin backing track. Jadi gue bukan pakai lagu Ari Lasso-nya langsung, tapi gue pakai dari YouTube-nya dia. Nah gue izinnya ke dia. Gue Gitu. DM, gue DM kan, DM sama email gue, Mas, saya mau izin pakai drum cam-nya untuk saya cover lagu gitar, saya cover main lagu, main Mm-mm. gimana sih? Saya Ulang-ulang. minta izin cover Saya lagu. minta izin pakai drum cam-nya Mm-mm. untuk cover lagunya Ari Lasso, tapi saya main gitar gitu loh. Uh-uh. Boleh nggak Mas saya pakai? Silakan katanya gitu. Ya udah. Oh. Abis udah gue publish, gue kirim ininya, gue kirim linknya ke dia. Uh-uh. Mas ini ya hasilnya gue gitu. Kan Oh. ada dua output tuh ke Instagram sama ke Facebook. YouTube. Oh, YouTube, YouTube. Facebook. Coba Ke tahu YouTube, kan. ke YouTube yang 5 menit, ke Instagram yang 1 menitnya gue potong-potong. Oh, gitu. Seperti itu. Iya, iya. Ya, semoga aja lah diberi So, kejelasan ya nanti ya buat para copywriter copywriter ini ya. copywriter. Permasalahan copyright ini. Iya, terus biar biar lebih jelas juga lah. Kalau bisa sih dijelasin banget nih gitu kan, izinnya itu seperti apa, yang nggak boleh itu seperti apa, yang boleh itu seperti apa gitu. Tapi sekarang seru ya, kayak ada gitu-gitu tuh, apa namanya, jadi bisa rame, bisa kita semua tahu karena ada sosial media. Kalau dulu coba
Mm-mm. Mana ada orang nyadar. So mungkin buat kali ini episode podcastnya segitu aja guys, karena ya kita cuma mengupas kata kacang kali dikupas, cuma membahas Kupas salak. sedikit berdarah ntar, membahas sedikit aja nih tentang FPL dan pandangan-pandangan kita nih. Begitu, semoga podcast kali ini bermanfaat buat kalian. Amin. Thank you Bakti sudah nemenin gue ya di podcast kali ini. Sama-sama, nanti temenin gue ya di podcast gue. Iya, nanti gue cantumin linknya ya, podcast Bakti. Oke, thank you buat teman-teman podcast yang udah dengerin juga. Thank you. So, see you on the next podcast. Bye. Bye-bye.